Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lemari Tua dimanapun Anda berada. Balik lagi di cerita pengalaman horor pendengar Lemari Tua FM. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Kali ini ada sebuah cerita tentang seorang pendengar yang mengalami teror saat dia sedang hamil hingga memasuki hari persalinannya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Semoga kalian yang menyempatkan diri untuk like, komen, dan subscribe di channel ini dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan buat kalian yang ingin sharing, boleh juga kirim ke email yang sudah tercantum di kolom deskripsi ya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Namaku Rani, umurku 29 tahun. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa. Rumah sederhana bersama suamiku, Arif, dan anak pertama kami yang baru berusia 4 tahun. Saat itu aku sedang hamil anak kedua. Usia kandunganku sudah masuk bulan ke-7. Kehamilan ini rasanya agak berbeda. Aku cepat capek, sering mual, dan perutku terasa kencang kalau berdiri terlalu lama. Tapi aku tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Satu hal yang gak pernah berubah adalah aku selalu menunggu suamiku pulang kerja. Meskipun dia sering pulang larut malam. Hari itu hujan turun sejak sore. Bukan hujan deras, cuma gerimis yang lama-lama bikin udara jadi lembab dan dingin. Aku menghabiskan sore di dapur, menyiapkan makan malam sambil sesekali mengawasi anakku yang bermain mobil-mobilan di ruang tamu. Arif, suamiku, sempat menelpon sore tadi. Katanya dia harus lembur, mungkin pulang agak malam. Aku sudah terbiasa mendengar kabar itu. Aku tahu pekerjaannya memang sering begitu. Jam 7 malam, aku makan bersama anakku. Habis itu aku ajak dia mandi, lalu kami nonton TV sebentar. Jam 9 lewat, anakku sudah mulai ngantuk. Aku menemaninya tidur di kamar sebelah, lalu aku kembali ke ruang tengah. TV masih menyala dengan volume kecil. Sinetron malam sedang tayang, tapi nggak terlalu memperhatikan. Aku duduk sambil mengelus perutku yang terasa berat. Bayi di dalam perut bergerak pelan, seperti ikut gelisah karena hujan yang masih turun di luar. Jam di dinding menunjukkan pukul 1.20 dini hari. Aku mulai mengantuk, tapi aku memilih untuk tetap duduk. Dalam hati, aku pikir sebentar lagi Arif pulang. Jam 1.45, tiba-tiba aku dengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku kenal suara itu. Suara knalpotnya sedikit berderak, persis seperti motor Arif. Aku langsung berdiri, berjalan ke pintu. Pintu utama rumah kami terbuat dari kayu, dengan jendela kecil di bagian atasnya. Kunci masih terpasang. Saat ku buka pintu, di depanku berdiri Arif. Dia memakai jaket hitamnya, rambutnya agak basah terkena gerimis. Dia menatapku, tersenyum tipis, tapi anehnya dia tidak berbicara sama sekali. Biasanya dia akan langsung bilang, capek banget atau dingin banget di luar. Loh,
Kok nggak ngomong apa-apa? Kataku. Dia tetap diam, cuma melewati aku dan langsung menuju kamar. Aku menutup pintu, menguncinya, lalu menyusul ke kamar. Saat aku masuk kamar, dia sedang melepas jaketnya. Gerakannya lambat seperti orang lelah. Di pojok kamar ada cermin besar yang biasa aku pakai berdandan. Mataku tanpa sengaja mengarah ke cermin itu, dan aku sadar tidak ada pantulan Arif di sana. Aku terpaku beberapa detik, lalu aku mengedipkan mata, mencoba mengatur napas. Mungkin mataku ngantuk. Atau pantulannya nggak kelihatan dari sini, pikirku. Arif lalu rebahan di kasur. Aku ikut berbaring di sebelahnya. Tidak ada percakapan malam itu. Dan entah kenapa, aku cepat sekali tertidur. Aku bangun lebih dulu pagi itu. Udara dingin karena hujan semalam belum benar-benar hilang. Dapur masih sedikit lembab. Aku menyalakan kompor, menanak nasi, dan menggoreng telur untuk sarapan. Sekitar jam 7, Arif keluar dari kamar. Dia duduk di teras sambil memainkan ponselnya. Aku membawa 2 piring nasi goreng, lalu duduk di kursi depan rumah. Sambil makan, aku bertanya, "Mas, semalam kecapean banget ya? Kok langsung jalan aja masuk kamar?" Arif berhenti mengunyah, menatapku sebentar. "Loh, aku semalam lewat pintu belakang. Lihat kamu tidur di kamar, nggak mungkin kamu bukain pintu kan?" Aku langsung mengangkat kepala menatapnya. "Serius?" Dia mengangguk. "Serius? Aku sengaja nggak ganggu kamu, soalnya kamu kelihatan tidur nyenyak." Aku diam. Tidak tahu harus jawab apa. Kalau benar dia lewat pintu belakang, lalu siapa yang aku bukakan pintu semalam? Kami selesai sarapan. Aku membawa piring ke dapur untuk dicuci. Tanganku masih penuh busa saat aku mendengar suara langkah masuk ke dapur. Arif berdiri di belakangku. Dia tersenyum tipis lalu berkata, "Aku berangkat kerja ya." Aku refleks menoleh. "Sekarang?" Dia hanya mengangguk, lalu berjalan keluar dapur. Aku buru-buru membilas tangan, lalu keluar ke teras. Dan di teras, Arif masih duduk di kursinya, memegang ponsel, seolah dia tidak pernah masuk ke dapur tadi. Setelah Arif dan anakku pergi, rumah jadi sepi. Aku membereskan dapur, menyapu ruang tamu, lalu masuk kamar untuk berbaring. Jam menunjukkan pukul 11 siang. Aku hampir tertidur ketika dengar suara motor berhenti di depan rumah. Suara knalpotnya persis motor Arif. Pintu rumah memang belum terkunci. Aku tetap berbaring. Pikirku mungkin Arif pulang sebentar. Pintu kamar pelan-pelan terbuka. Dari celah itu muncul kepala Arif. Dia menatapku, tersenyum lebar. Matanya tidak berkedip, tapi yang terlihat hanya kepalanya saja. Tidak ada tubuhnya. Aku membeku. Kepala itu perlahan menutup pintu kembali. Lalu suara motor terdengar lagi menjauh. Hari-hari setelah itu, gangguan muncul perlahan. Kadang aku melihat pintu kamar terbuka sedikit padahal tadi tertutup rapat. Kadang ada suara langkah di lorong,
tapi tidak ada siapapun. Kadang dari sudut mataku, aku melihat sosok Arif duduk di ruang tamu. Padahal aku tahu dia sedang kerja. Yang membuatku lebih takut, setiap gangguan muncul, bayi di perutku selalu bergerak gelisah, seperti menendang-nendang keras. Malam itu Arif kembali lembur. Anakku sudah tidur lebih awal, jadi aku sendirian di ruang tengah. TV menyala, tapi tanpa suara. Hanya cahaya dari layar yang memantulkan ke tembok. Jam menunjukkan pukul 10 lewat sedikit. Aku mulai merasa bosan. Aku ke dapur untuk mengambil segelas air. Saat itu aku mendengar sesuatu pelan sekali, seperti suara sendok beradu dengan piring. Awalnya aku pikir itu suara dari tetangga, tapi suara itu jelas berasal dari dapurku sendiri. Aku melangkah pelan, menoleh ke arah dapur. Dari jarak itu aku melihat seorang berdiri membelakangiku. Bajunya kaos hitam, tubuhnya tinggi, mirip dengan Arif. Tangannya sedang memegang piring di rak, membolak-baliknya seperti mencari sesuatu. Jantungku berdebar. Aku memanggil pelan, "Mas." Sosok itu berhenti, lalu perlahan menoleh ke arahku. Begitu wajahnya terlihat, aku langsung tahu itu bukan Arif. Wajahnya memang mirip, senyumannya sama, tapi matanya hitam pekat. Tidak ada bagian putih sama sekali. Senyumnya lebar, terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Aku langsung mundur satu langkah. Dia melangkah pelan ke arahku tanpa suara. Tiba-tiba, semua lampu mati, gelap gulita. Aku bahkan tidak bisa melihat tanganku sendiri. Di tengah gelap itu, aku bisa merasakan dia semakin dekat. Bulu kuduku berdiri semua. Lalu, di dekat telingaku, suara perempuan berbisik pelan, tapi jelas. "Anak ini untukku." Aku langsung menjerit dan berlari ke kamar, mengunci pintu, menempelkan punggungku ke dinding. Suara langkah pelan terdengar di luar kamar, berjalan bolak-balik, lalu sunyi. Besok paginya, aku melihat beberapa piring di rak dapur sudah berpindah posisi. Aku yakin tidak ada yang memindahkannya semalam. Rasanya seperti kejadian itu nyata, bukan mimpi. Aku mulai takut tinggal sendirian di rumah, bahkan di siang hari. Aku merasa selalu ada yang mengawasi dari sudut ruangan. Pagi itu udara di rumah terasa berbeda. Entah kenapa, lebih pengap dari biasanya. Padahal sebelum itu jendela sudah kebuka. Aku duduk di teras sambil meneguk teh. Arif sedang bersiap-siap di kamar. Dari arah jalan, aku melihat Ibu Ratna, tetangga yang rumahnya 2 blok dari sini, lewat sambil membawa sayuran. Dia sempat berhenti, menatapku sebentar, lalu tersenyum tipis. Senyum itu terasa aneh, bukan senyum ramah seperti biasanya. Setelah Arif berangkat kerja, aku ke dapur untuk membereskan piring di sarapan. Di sudut dapur, aku melihat sesuatu. Kain kecil yang kusut, seperti potongan kain perca, tergeletak di lantai dekat pintu belakang. Kain itu warnanya merah pudar, dan ada bekas basah di bagian tengahnya. Entah kenapa, aku merasa jijik menyentuhnya.
Aku bungkus kain itu dengan plastik dan langsung membungkannya ke tong sampah luar. Tapi sepanjang pagi, pikiranku tidak tenang. Kain itu mengingatkanku pada sesuatu. Sekitar 3 bulan lalu, saat usia kandunganku 6 bulan, aku pernah pergi ke pasar sendirian. Hari itu pasar cukup ramai, dan aku sedang memilih cabai di lapak langganan. Tiba-tiba seorang perempuan yang belum pernah kulihat sebelumnya mendekat. Wajahnya cantik, kulitnya putih bersih, rambutnya hitam panjang, dan matanya tajam. Tapi senyumnya ramah. Dia berdiri di sebelahku, pura-pura ikut memilih cabai. Dengan suara lembut dia bertanya, "Wah, lagi hamil ya mbak? Udah berapa bulan?" Tanpa berpikir panjang aku menjawab jujur, 6 bulan bu. Dia mengangguk pelan sambil tersenyum lebih lebar. "Semoga lancar ya, semoga sehat." Nada suaranya sangat mengucapkan itu membuatku sedikit merinding. Entah kenapa, dia kemudian menepuk perutku pelan, lalu berjalan pergi begitu saja tanpa membeli apa-apa. Aku tersadar, sejak hari itu aku beberapa kali bermimpi aneh. Dalam mimpi, ada perempuan berdiri di sudut ruangan, menatapku, kadang mengelus perutku, kadang hanya tersenyum, karena aku selalu menganggap itu cuma mimpi biasa, karena kehamilan membuatku tidur tidak nyenyak. Tapi kini, wajah perempuan itu di mimpi sama persis dengan yang ketemui di pasar. Dan yang lebih mengerikan, kain merah yang kutemukan tadi pagi mirip sekali dengan kain yang dipegang perempuan itu dalam mimpiku. Siang harinya, ibuku menelpon. Aku menceritakan sedikit kejadian-kejadian aneh di rumah. Tanpa masuk ke detail yang menakutkan, suara ibu terdengar tegas. "Jangan pernah sebut usia kandunganmu ke orang yang tidak kamu kenal. Ada orang yang bisa memanfaatkan itu untuk hal buruk. Apalagi kalau dia sampai menyentuh perutmu." Jantungku berdegup kencang mendengarnya. Ibu menyarankan aku banyak berdoa dan tidak terlalu sering sendirian di rumah. Beberapa hari setelah itu, aku menemukan kain merah. Rumah terasa sedikit lebih tenang. Arif juga berusaha lebih tepat pulang. Namun, rasa aman itu hanya bertahan sebentar. Malam itu, sekitar pukul 11, aku terbangun karena haus. Arif masih tertidur pulas di sebelahku. Napasnya teratur. Aku berjalan ke dapur untuk mengambil air. Saat membuka kulkas, aku mendengar suara kursi diseret dari arah ruang tamu. Suara itu pelan tapi jelas. Aku menoleh, ruang tamu gelap, hanya sedikit cahaya dari lampu teras yang masuk lewat celah pintu. Aku maju pelan. Di tengah ruangan ada seseorang berdiri membelakangiku. Rambutnya panjang, lurus, menutupi sebagian punggung. Dia mengenakan baju panjang warna putih pudar. Sosok itu tidak bergerak. Aku tidak bisa melihat wajahnya karena posisinya membelakangi. Kupanggil lirih, "Bu." Sosok itu mulai berbalik perlahan. Saat wajahnya terlihat, aku langsung terpaku. Itu wajah perempuan yang kutemui di pasar. Dia tersenyum, tapi matanya kosong, hitam pekat tanpa bola mata. Tubuhku terasa berat, seperti ada yang menahan. Dia melangkah mendekat. Jaraknya kini hanya sekitar 2 meter.
Tangannya terlulur ke perutku. Jarinya kurus panjang, kukunya hitam. Aku ingin berteriak, tapi mulutku terkunci. Dia berbisik, "Sebentar lagi." Suara itu sangat dekat, seperti berbisik langsung di telingaku. Tiba-tiba aku bisa menggerakkan tubuhku lagi, dan sosok itu menghilang begitu saja. Aku lari ke kamar, membangunkan Arif, tapi dia hanya kebingungan dan berkata tidak mendengar apa-apa. Besok paginya, aku menemukan bekas telapak tangan di kaca jendela ruang tamu. Telapak itu kecil tapi panjang, dan letaknya di bagian luar kaca. Seperti seseorang berdiri di luar, menempelkan tangannya ke sana. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir itu mungkin hanya bekas Arif saat membersihkan kaca kemarin. Tapi ketika aku tanya, dia bilang tidak pernah menyentuh kaca itu. Malam berikutnya, aku bermimpi berada di sebuah ruangan gelap dengan satu lilin di tengah. Perempuan pasar itu duduk bersila di depan lilin, memegang sebuah mangkuk berisi cairan merah. Dia menatapku sambil berkata, "Anak ini akan membuka jalan." Lalu aku merasakan perutku diremas keras, sangat sakit sampai aku terbangun sambil menjerit. Anehnya, rasa sakit itu masih terasa meski aku sudah sadar. Arif panik dan langsung memanggil bidan dekat rumah. Setelah diperiksa, katanya tidak ada masalah pada janin, tapi aku disarankan banyak istirahat dan jangan stres. Teror tidak hanya datang malam hari. Suatu siang, saat aku sedang melipat baju di kamar, aku melihat bayangan seseorang lewat di luar jendela. Padahal pagar rumah terkunci dan tidak ada orang yang bisa lewat situ. Tak lama kemudian, pintu kamar berderit terbuka sendiri. Di sela-sela pintu, muncul kepala perempuan itu, hanya kepalanya tanpa badan, tersenyum lebar memperlihatkan gigi yang terlalu banyak untuk manusia normal. Aku terjatuh ke belakang, dan pintu langsung menutup keras. Setelah beberapa hari aku mengalami gangguan, akhirnya Arif ikut menyaksikan sendiri sesuatu yang aneh. Malam itu dia pulang agak larut, sekitar jam 1, aku sudah tidur. Tapi terbangun karena mendengar suara pintu di depan dibuka. Kupikir Arif yang baru pulang, tapi ketika aku keluar kamar, aku melihat dia sedang duduk di ruang tamu, dan di sampingnya ada seorang wanita yang duduk diam, menunduk, rambutnya panjang menutupi wajah. Arif menatapku bingung, lalu bertanya, "Kamu bawa siapa masuk rumah?" Aku langsung panik. "Kamu pikir itu siapa?" Begitu aku mengangkat tangan menunjuk wanita itu, kursi tempatnya duduk kosong. Arif pucat dan untuk pertama kalinya dia bilang, "Oke, ini udah nggak normal." Malam-malam berikutnya kami mulai tidur dengan lampu menyala dan pintu kamar dikunci. Tapi entah kenapa selalu ada suara-suara aneh. Langkah kaki di lorong, bisikan dari arah dapur, bahkan suara motor Arif padahal motornya ada di dalam garasi. Puncaknya terjadi di malam ke-7, sekitar pukul 2, aku terbangun karena mendengar suara perempuan menyanyi dari ruang depan. Nadanya pelan tapi menyeramkan. Arif yang tidur di sebelahku juga mendengarnya. Dia langsung berdiri, mengambil senter, dan membuka pintu kamar. Di ruang tamu, tepat di bawah lampu gantung, berdiri perempuan pasar itu.
Kali ini wajahnya jelas terlihat pucat, matanya hitam penuh, dan bibirnya tersenyum lebar sampai pipinya sobek. Tangannya terulur ke arahku, lalu dia berkata, "Waktunya anak ini ikut aku." Perutku langsung terasa diremas sangat keras, seperti ada yang menarik dari dalam. Aku jatuh berlutut sambil berteriak. Arif panik, lalu menerjang ke arah sosok itu sambil berteriak, "Jangan sentuh istriku." Begitu dia menyentuhnya, perempuan itu langsung menghilang seperti asap. Namun rasa sakit di perutku tidak hilang, malah semakin menjadi-jadi. Arif buru-buru membantuku masuk ke kamar, menutup pintu dan membaca doa sebisanya. Setiap kali dia berhenti, terdengar suara ketukan di pintu kamar. Pelan tapi teratur. Sekitar pukul 3, ketukan itu berubah menjadi hentakan keras. Sampai pintu bergetar, suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini dari balik pintu. "Buka, aku cuma mau anaknya." Arif memelukku erat-erat. Aku bisa merasakan tubuhnya ikut gemetar. Hentakan itu berlangsung beberapa menit, lalu tiba-tiba berhenti. Tidak ada suara lagi sampai pagi. Tapi aku tahu ini belum selesai. 2 minggu setelah kejadian ketukan pintu itu, usia kandunganku sudah memasuki bulan ke-9. Dokter memprediksi aku akan melahirkan dalam waktu dekat. Dan anehnya, semakin mendekati hari persalinan, gangguan justru makin sering. Bukan cuma di malam hari, siang bolong pun aku mulai melihat bayangan perempuan pasar itu berdiri di sudut dapur atau di teras rumah. Kadang dia hanya diam menatapku, kadang bibirnya bergerak seperti berbisik, meski aku tak bisa mendengar jelas kata-katanya. Arif memutuskan untuk selalu menemaniku di rumah. Dia bahkan mulai membawa pulang pekerjaan kantornya, hanya untuk memastikan aku tidak sendirian. Pagi itu, perutku terasa nyeri hebat. Tanda-tanda melahirkan mulai muncul. Arif segera membawaku ke bidan langganan di desa sebelah. Namun, anehnya setiap kali kami hampir sampai ke jalan raya, ban motor kami terasa oleng seperti bocor, padahal tidak ada masalah. Bidan yang memeriksaku bilang aku sudah bukaan 3, tapi prosesnya mungkin masih lama. Arif berniat menunggu di sana, namun bidan menyarankan agar aku pulang dulu untuk istirahat. Karena biasanya persalinan anak kedua bisa lebih cepat jika ibu merasa rileks. Sore itu aku berbaring di kamar, tiba-tiba mendengar suara depan pintu terbuka pelan. Arif yang sedang di dapur langsung keluar untuk melihat. Tidak lama, dia kembali sambil berbisik. Dia ada di luar, berdiri di halaman. Jantungku langsung berdegup kencang. Arif mencoba menutup pintu dan menguncinya. Tapi tiba-tiba seluruh lampu rumah mati. Di kegelapan itu terdengar suara langkah mendekat. Perlahan tapi pasti, aku bisa mencium bau anyir bercampur wangi bunga melati yang sangat menyengat. Tiba-tiba dari arah pintu kamar terdengar suara perempuan itu. Kali ini jelas sekali. Sudah waktunya dia untukku. Pintu kamar mulai bergetar. Arif menahan gagang pintu sambil terus membaca doa. Tapi tekanan dari luar semakin kuat. Aku merasakan kontraksi hebat dan entah kenapa bayiku seperti bergerak gelisah di dalam perut. Suara tawa perempuan itu makin keras, seperti senang melihatku kesakitan. Di tengah kepanikan itu, aku melihat sesuatu di cermin lemari pakaian. Bayangan perempuan itu berdiri tepat di belakangku,
padahal secara fisik dia masih di luar pintu kamar. Wajahnya lebih menyeramkan dari sebelumnya. Matanya kosong, kulitnya pucat seperti lilin, dan bibirnya menghitam. Dia menunduk mendekati telingaku dan pantulan cermin berbisik, "Kalau kau menyerah, aku janji tidak akan menyakitimu." Aku menutup mata, menggenggam tangan Arif dan berteriak membaca doa sekuat tenaga. Tiba-tiba terdengar suara seperti pecahan kaca dan pintu yang didobrak keras. Suara perempuan itu berubah menjadi jeritan panjang, lalu hilang seketika. Lampu rumah kembali menyala. Di lantai, tepat di depan pintu kamar, ada bunga melati berserakan bercampur tanah basah, seperti habis dilempar ke dalam rumah. Beberapa hari setelah aku melahirkan, syukurlah, anakku lahir dengan sehat. Kami mencari tahu tentang perempuan itu melalui tetangga yang mengenal banyak cerita lama di kampung. Dari seorang nenek tua, kami mendapat jawaban. Katanya, ada seorang dukun perempuan yang dulu sering mencari tumbal dari bayi yang belum lahir. Caranya adalah dengan menanyakan usia kandungan sang ibu. Kalau si ibu menjawab, dia akan mengikat janin itu secara gaib, menandainya untuk diambil di hari kelahiran. Dan ciri-cirinya sama persis dengan perempuan yang pernah menanyaiku di pasar. Nenek itu berkata, "Kalian beruntung karena suamimu selalu ada di sampingmu. Kalau tidak, anak itu sudah bukan milik kalian." Gimana sobat lemari tua? Coba kalian komen di bawah, apakah cerita ini cukup membuat kalian terhibur atau takut? Dan sekian cerita untuk kali ini, semoga kalian terhibur dan mendapatkan sisi positif dari setiap cerita yang aku bawakan. Sampai jumpa di cerita lainnya bersama saya Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.